Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Karviona dengan NIM 22059049 dengan nomor absen 08. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan teknik komunikasi. Pertama yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Menurut Effendi 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Strategi komunikasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan kombinasi faset-faset komunikasi, termasuk frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, dan saluran komunikasi. Terdapat 4 jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan yang berasal dari pihak komunikator atau sender barrier seperti kesulitan dalam penyampaian pesan, kurangnya pemahaman materi pesan, dan kurangnya kemampuan sebagai komunikator yang handal. Yang kedua yaitu hambatan yang berasal dari pihak penerima pesan atau receiver barrier seperti kesulitan dalam memahami pesan karena rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, atau intelektual yang dimiliki oleh komunikan. Yang ketiga yaitu hambatan yang berkaitan dengan faktor feedback seperti ketidakcapaian hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu hambatan yang berkaitan dengan media atau alat komunikasi yang kurang tepat digunakan atau medium barrier dan hambatan dalam proses recording pesan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, menentukan dan mengkomunikasikan gambaran tentang visi perusahaan melalui sistem tujuan utama dan kebijakan. Yang kedua yaitu mencapai tujuan komunikasi seperti mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain, menyebarkan pesan yang informatif, persuasif, dan instruktif, serta memperoleh hasil maksimal. Ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi terdapat berbagai jenis strategi komunikasi, yaitu yang pertama strategi komunikasi sebagai perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang kedua yaitu strategi komunikasi yang melibatkan pemilihan komponen-komponen komunikasi seperti aspek pesan, aspek perilaku, saluran komunikasi, karakteristik komunikator, dan hubungan antara komunikator dan khalayak. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi yang melibatkan taktik komunikasi yang disusun secara sadar untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Yang kedua yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah cara atau metode yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media tertentu. Dalam teknik komunikasi terdapat beberapa teknik komunikasi yang umum digunakan, antara lain yang pertama yaitu komunikasi informatif, yaitu teknik komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya perubahan sikap atau respon dari komunikan. Contohnya adalah penyampaian berita dalam media elektronik atau media cetak. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif, yaitu teknik komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, opini, atau tingkah laku komunikan melalui paparan informasi dari komunikator. Komunikasi persuasif juga dapat digunakan untuk mempengaruhi komunikan agar melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga yaitu komunikasi instruktif atau koersif, yaitu teknik komunikasi yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada komunikan dengan tujuan agar komunikan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan komunikator. Yang keempat yaitu komunikasi hubungan manusiawi, yaitu teknik komunikasi yang berfokus pada hubungan antar manusia
dan memperhatikan aspek emosional dan interpersonal dalam komunikasi. Tujuan dari teknik komunikasi ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara komunikator dan komunikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.